Misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wantok Official. Nah ini kawan, ini tinggal menunggu hari ya sebenarnya. Cuman ada polemik juga ada dari salah satu oknum ya. Saya bilang oknum karena ini termasuk tokoh juga ya sebenarnya, tokoh yang bisa disorot lah untuk Indonesia, tapi malah memberikan suatu argumen ataupun tanggapan tambahan yang kurang tepat lah ibaratkan ya untuk masa-masa sekarang ini ya. Nah ini berhubungan dengan timnas. Nah timnas sendiri kan kita tahu lah, untuk naturalisasinya sendiri kan udah dari video-video yang kemarin prosesnya nggak dua kali tahapan, itulah kan banyak tahapan. Toh juga itu yang dinaturalisasi kan juga ada darah dari Indonesia, jadi legal ya, ibaratkan sah gitu lah. Nah cuman ini lucu juga ini, salah satunya si Pak Rocky Gerung ya, untuk Rocky Gerung sama si siapa itu Peter Gunta ya. Peter Gunta itu mantan kedubes ya, mantan kedubes itu entah di mana itu memberikan argumen yang ibaratkan kayak nggak terima gitu loh, ibaratkan timnas banyak yang naturalisasi untuk jaring. Itu pun kan juga sah-sah itu loh. Tim Pak Rocky kan juga pengamat politik ya sebenarnya, itu masalah ke bola ini kan juga lucu juga, ini aneh juga. Nah ini ada cukup cuplikan juga tanggapan dari teman-teman ya untuk tokoh-tokoh ini, gimana kok bisa kayak gini gitu lah. Kita bisa lihat itu sama untuk videonya kan. Gerung. Itu bagaimana tanggapannya? Ya nggak ngerti bola mereka, udah nggak usah. Aku nggak mau nanggapin karena mereka nggak ngerti bola. Ini, udah ya kan? ngurusin yang lain aja. Biar yang ngerti bola aja yang ngurusin bola. Kenapa sepak bola kita selama ini nggak maju? Karena orang nggak ngerti bola yang ngurusnya. Jadi orang-orang seperti mereka yang nggak ngerti bola nggak usah, udah diam aja, nggak usah komentar. Menurut ngapain komentar kayak begitu? Udah santai aja, lo urusin yang sesuai dengan jalurmu. Lo nggak usah bicara. Sakit hati pemain naturalisasi lebih banyak daripada pemain lokal. Pemain lokal memukulin orang. Wasit pun tidak layak mimpin. Pemain naturalisasi yang punya darah keturunan, mereka meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Dia pemain-pemain timnas yang lokal yang dipanggil sama Sintayong, kualitasnya ketika di Liga 1 mereka meningkat pesat. Bagus sekali. Tadi malam aku baru nonton Persebaya lawan Persita. Persebaya menang 1-0. Hernando mainnya bagus. Itu yang kemarin dibilang, kasihan nggak kalau lihat Hernando cadangan? Enggak, dia naikkan performanya, dia meningkatkan kualitasnya. Hal seperti itu yang mau dilakukan. Timnas Maroko itu berhasil melaju 8 besar Piala Dunia segala macam. Itu tidak ada pemain Maroko asli, semuanya pemain darah keturunan, dan itu tidak masalah selama mereka nasionalis. Nah, mereka memang membela negara. Maroko ya tadi ya. Gak usah diributin, makanya kalau yang nggak ngerti bola udah santai aja, support aja. Kalian bicara lebih baik kalah tapi pakai pemain lokal, mental pun jelek. Betul ini. Kan ini olahraga, kita mau meningkatkan kualitas. Udah santai aja. Kalau memang ada isu-isu lain yang pengen kalian rancang semua segala macam, ya itu hak kalian lah, terserah. Tapi buat kalian yang nggak ngerti bola, udah santai aja, nikmatin aja. Kita semua pecinta sepak bola lagi menikmatin proses sepak bola kita lagi baik nih. Tidak, Vietnam butuh 8 pertandingan untuk dapat 1 poin di round ketiga. Thailand butuh 5 pertandingan untuk dapat 1 poin di round ketiga. Kita hanya butuh 1 pertandingan untuk dapat 1 poin. Ini prestasi. Janganlah tiba-tiba bilang, Allah, Asia Tenggara ini nggak pernah juara. Terlalu jelek tuh. Mikir aja begini. Gimana gitu? Pas kewarganegaraan itu di kedutaan Belanda di Jakarta. Nah makanya mereka datang. Sekarang prosedur yang harus dijalankan adalah seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak lihat pemain itu datang ke kedutaan kan. Tapi sekarang harus seperti itu. Makanya mulai sekarang sudah diikuti oleh PSSI, oleh Indonesia sudah diikuti. Pemainnya datang,
melepaskan kewarganegaraan Belandanya, lalu itu apakah melepaskan berarti dia naruh pasportnya di situ, ya kan? Gue nggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi ya ketika mereka sudah melepaskan, ya harusnya ya seperti itu gitu. Cuman ujung-ujungnya nanti mereka akan balik jadi warga negara Belanda. Ya mereka punya privilege itu, orang-orang Belanda yang berpindah ke warga negaraan, tapi nantinya setelah misalnya nanti nih, 20 tahun lagi dia udah nggak jadi main bola, gue mau balik lagi jadi ini Belanda, dia ngajuin diri jadi warga negara Belanda, ya kan mudah lagi diterima oleh Belanda gitu loh. Jadi what's the problem gitu, end up-nya tetap aja mereka mungkin aja kan balik lagi ke sana, entah itu dia megang paspor atau enggak. Ujung-ujungnya kalau di Indonesia sudah dilupakan, di mana pesepak bola kita banyak yang dilupakan. Betul. Iya. Pesepak bola 10 tahun lagi juga habis itu. Pesepak bola timnas kita yang terlupakan berapa orang sih? Banyak. Iya Gak kan? usah yang naturalisasi yang lokal aja. Iya, yang lokal, yang lokal yang terlupakan tuh berapa banyak? Juara pulsa. Pahlawan-pahlawan kita. Kenapa seolah-olah sekarang kita meributkan nanti mereka apa nih setelah balik mereka ya terserah mereka mau balik jadi warga negara Belanda atau enggak. Ya mereka punya privilege sebagai mantan warga negara Belanda, gue balik lagi pengen jadi warga negara Belanda, ya bisa aja tetap diurus sama Belanda gitu. Nah kan ketahuan lo. Jadi curiga, jangan-jangan ribut karena kesel kalah taruhan. Kabarnya dulu hobi ikut taruhan bola. Ketahuan lo kan. Udah gua bilang dari kemarin, jangan coba-coba ngerecokin sepak bola yang lagi berkembang ini. Ini postingan dari Pak Arya Sunulingga di Instagramnya guys ya. Ya dia juga mungkin kesel guys. Indonesia lagi maju-majunya begini, ada aja lu ngerecokin. Dibilang naturalisasi 9 pemain lah, dibilang lebih apa namanya bangga kalau timnas Indonesia tuh di ini pemain lokal lah. Ya lu gua mah nggak mau dibantai 10-0 lagi sama Bahrain. Sama Filipina aja kalah 4-0. Ya ilah kayak gitu dibanggain lu mah. Udah guys, akuin aja ya, kalau kita mengandalkan pemain lokal di timnas Indonesia, semuanya pemain lokal, nggak bakal ada kita ini di ronde ketiga. Udah segitu aja, case close guys ya. Di postingannya dia juga kemarin ya, ada yang dia nyebutin, apakah Anda tahu katanya pemain naturalisasi itu sebenarnya nggak ngelepasin paspor lamanya. Ini dijawab nih sama imigrasi nih, bagian imigrasi ya. Pastikan pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah serahkan paspor lamanya. Artinya apa? Paspor Belandanya tuh udah kagak ada, udah kagak bisa dipakai. Kan lagian juga Indonesia nggak mengenal duit kewarganegaraan, ya kan? Jadi udahlah, dengan lu posting seperti itu Pak, ya, lu menyakiti pemain-pemain yang udah berjuang kemarin. Lu menyakiti pecinta-pecinta timnas Indonesia nih, 280 juta lebih nih. Mungkin ada sebagian yang spesiesnya toel, gua nggak ngerti, termasuk lu. Kalau lu nggak bisa berkontribusi buat sepak bola, minimal lu jangan ngerecokin. Abis kan lu, kolom komentarnya juga ditutup. Ya memang langkah yang diambil sama Pak Erick Thohir itu adalah instan. Memang, tapi selama itu masih disahkan sama FIFA, ya fine-fine aja lah. Lihat tuh timnas Maroko sekarang kayak gimana gacornya, ya. Gara-gara dia ngambil pemain diasporanya masuk 4 besar Piala Dunia. Kemarin dapat perunggu Olimpiade. Apa kita nggak mau kayak gitu? Hah? Semua aspek juga kan lagi dibangun sama Pak Erick Thohir. VAR diadain ya. Pembinaan usia muda dijalanin lagi. Oke? Jadi udahlah ya Pak Gonta-Ganti. Kalau misalkan nggak bisa berkontribusi buat timnas Indonesia, minimal diam, tonton aja, nikmatin ya. Udah. Pas kewarganegaraan itu di kedutaan Belanda di Jakarta. Nah makanya mereka datang. Sekarang prosedur yang harus dijalankan adalah seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak lihat pemain itu datang ke kedutaan kan. Tapi sekarang harus seperti itu. Makanya mulai sekarang sudah diikuti oleh PSSI, oleh Indonesia sudah diikuti. Pemainnya datang, melepaskan kewarganegaraan Belandanya, lalu itu apakah melepaskan berarti dia naruh pasportnya di situ, ya kan? Gue nggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi ya ketika mereka sudah melepaskan, ya harusnya ya seperti itu gitu. Cuman ujung-ujungnya nanti mereka akan balik jadi warga negara Belanda,
ya mereka punya privilege itu, orang-orang Belanda yang berpindah ke warga negaraan, tapi nantinya setelah misalnya nanti nih Ya, 20 tahun lagi dia udah nggak jadi main bola, gue mau balik lagi jadi ini Belanda, dia ngajuin diri jadi warga negara Belanda, ya kan mudah lagi diterima oleh Belanda gitu loh. Jadi what's the problem gitu? End up-nya tetap aja mereka mungkin aja kan balik lagi ke sana, entah itu dia megang paspor atau enggak. Ujung-ujungnya kalau di Indonesia sudah dilupakan, di mana pesepak bola kita banyak yang dilupakan. Betul. Iya. Pesepak bola Paling 10 tahun lagi juga. pesepak bola timnas kita yang terlupakan berapa orang sih? Banyak. Iya Nggak kan? usah yang naturalisasi yang lokal aja. Iya yang banyak lokal, yang lokal yang terlupakan tuh berapa banyak? Jualan pulsa. Pahlawan-pahlawan kita. Kenapa seolah-olah sekarang kita Nah, tadi beberapa cuplikan ya untuk teman-teman tadi dari Pak Peter Gonta itu satu gerombolan mungkin ya sama Pak Rocky Gerung, Bung Toel. Nah tadi Bung Oki sendiri kan bilang ya, kalau nggak tahu masalah bola kan nggak usah komen-komen masalah bola gitu kan. Nanti daripada dirujak sama netizen ya, netizen itu apa up to date gitulah. Jadi ibaratkan kalau nggak bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia apalagi lewat timnas ya, itu nggak usah keluar-keluar yang begitu, yang ikut ibaratkan memecah belah gitu kan ya, apalagi kan di PSSI sekarang kan banyak pembaharuan gitu lah, federasinya tadi udah dibilang sama Mas yang tadi kan bahwa nyatu gitu loh. Pak Arya Sinulinga ini salah satu juga staf PSSI juga, itu pun bilang kan itu optimis kan dari mimik wajah beliau kan juga optimis menang gitu lah. Jadi kenapa kita nggak bisa memberikan motivasi walaupun nggak nonton di sana kan, dari segi motivasi ucapan kan juga sah-sah aja gitu loh. Jadi untuk Pak siapa khususnya untuk tadi ya, untuk mantan kedubes ya, mantan kedutaan besar tadi, janganlah kayak gitu ya kan, lebih enak kan diam atau ya kalau nggak suka boleh ya nggak usah, dia di skip aja kan ibaratkan gitu. Benar nggak kawan ya kan, seperti itu tadi emang. Nah kalau yang penting besok kita lihat untuk hasilnya gimana ya, tetap kita optimis menang ya untuk dukung timnas ya, semoga nanti dapat hasil yang maksimal, amin, terima kasih.